Jumpa dengan Reti lagi. Kali ini saya ingin membagi cerita bagaimana saya merawat tanaman rumah semasa COVID lockdown, juga ketika musim dingin ya. Yuk kita ikutin. Karena saya beginner, jadi saya memilih beberapa tanaman yang mudah dirawat. Seperti ini begonians, ada begonian feathers, dan ini adalah polka dot, ya kan? Jadi tidak terlalu sulit. Dan juga tanaman seperti ini saya suka, calathea. Nah ini seperti ini. Jadi saya awalnya memilih-milih dulu tanaman. Juga ada Frederlips, Cactus, kemudian ada begonias kembali, dan Pepperesia seperti ini. Jadi saya itu memilih dulu tanamannya seperti saya sudah bilang. Nah kan di musim lockdown dan juga musim dingin seperti ini, saya masih mencoba untuk merawat atau menanam tanaman di dalam rumah ya. Nah kan ini pohon-pohonannya yang dari jendela sudah dijemur, dan nanti kita akan mulai membersihkan satu persatu dan dikembalikan ke tempatnya. Ini ada beberapa tanaman baru juga, jadi potnya belum ada. Di pojok sini masih dalam proses untuk pemindahan, dan karena ada beberapa akarnya yang belum tumbuh, jadi masih jauh dari sinar matahari. Dia udah dipisah-pisahin gitu. Nanti bentar lagi ini pindah tempat. Nah inilah pohon-pohonannya ya. Jadi yang sebelah kanan, nah ini kan lagi mau diberesin juga. Di sebelah kanan itu harus diberesin juga. Jadi sekarang biar kena matahari dulu sampai mungkin sejam 2 jam. Nanti kita masukin ke tempat-tempatnya masing-masing lagi ya. Nah nanti saya tuh cerita mengenai perjalanan ini nih, ikat janda bolong bahasa Indonesianya itu. Ini kan ada satu tadinya yang dari Swiss sampai sekarang belum tumbuh juga. Nanti kita lihat ya, perjalanannya jauh soalnya. Hari ini kita jemur dulu tanaman-tanamannya ya. Jadi pindah-pindahin ke deket-deket jendela gitu. Nih kan di jendela, mudah-mudahan dapat sinar matahari sebelum di rearrange kembali ke tempatnya masing-masing gitu. Ini yang mau yang mau dipisah-pisahkan nih kan. Tuh udah lumayan juga sih ini di pojok sebelah kiri, dan nanti kita lihat ke sebelah kanannya ya. Nah teman-teman, saya itu sudah memilih tanaman, kemudian saya memindahkannya ke pot, dan saya menggunakan indikator kalau nanti kasih air itu sudah cukup airnya atau tidak, terlalu banyak atau tidak, dengan indikator seperti ini. Jadi kan seperti nanti dilihat ya, saya akan keluarkan dan di grouping, dan masing-masing pot saya simpan indikator. Kemudian kalau bisa itu medianya tuh sudah ada pupuknya ya. Ini caranya supaya tanamannya subur.
Dan sekali lagi saya akan bilang bahwa saya menggunakan siraman air itu dari air cuci beras. Di antara koleksi yang mudah juga, di sini ada tanaman yang namanya Swiss cheese, yang di Indonesia terkenal dengan nama tanaman janda bolong ya. Nah ini, dan saya juga sangat menyukai ini tanaman yang mudah dirawat. Maklum kan, beginner gitu kan. Kalau nanti ibu-ibu mendapatkan seperti ini ya, ada daun kering, itu kita potong, maksudnya trim ya. Jadi jangan kelihatan seperti ini begitu, tapi trim dengan gunting khusus. Nah, setelah selesai disiram dan di grouping, disiram, kemudian di trim mana yang rusak, kemudian kita memindahkannya ke tempat-tempat yang kita mau ya. Ini hasil akhir di antara semuanya yang telah di grouping, jadi seperti ini. Nah sekarang seperti ini hasil akhirnya. Udah sore ini. Setelah saya selesai menggrouping, kemudian saya menempatkan tanaman sesuai selera ya. Tapi saya kan memilih ini di tengah rumah, jadi seperti ini disusun biar kelihatan manis gitu aja. Dan seperti saya tadi sudah bilang bahwa saya menyiram tanaman ini ada yang 4 hari sekali atau 1 minggu sekali, tergantung tanamannya memerlukan air atau tidak. Tapi tipnya saya selalu memisahkan, kalau mau masak nasi itu air cucian beras tidak dibuang, kemudian juga air rebusan telur ya, yang tadi saya pernah bilang. Nah ini kan tadinya kecil ya, sekarang udah tumbuh besar sekali. Ini adalah hasil rearrange tanaman yang tadi saya bilang ya, bahwa saya sebelumnya itu grouping dulu tanaman-tanamannya, kemudian saya tempatkan di mana tempat-tempatnya itu sedikit desain gitu, jadi kita bisa ngeliat ya. Nah di pojok-pojok, jadi setiap pojoknya itu saya kasih tanaman sesuai dengan jenisnya. Artinya kalau ini harus ada sinar matahari, direct light atau seperti itu, kita pelajari dulu sebelum membeli tanaman, karena kita harus tahu tanaman itu mau ditaruh sebelah mana. Ya tadi kan saya sudah bilang ya, kita sudah melihat bagaimana saya menggrouping tanaman. Dan saya mau menegaskan kembali, jadi saya memilih tanaman yang saya suka dan mudah di taking care. Salah satunya yaitu jenis begonian. Nah ini ada begonian Rex Red Bulls ya. Saya suka sekali karena warnanya itu antik gitu kan. Banyak begonians, saya juga mempunyai beberapa koleksi. Kemudian saya akan memberikan tips bagaimana caranya supaya begonian atau houseplant itu subur. Jadi itu saya dikasih tahu oleh teman bahwa untuk memudahkan dan kita tidak mupuk terus-terusan. Jadi ketika kita cuci beras ya, air berasnya itu jangan dibuang tapi dimasukkan ke dalam seperti botol kecil ini untuk menyemprotnya ya. Jadi setiap misalnya 3 hari sekali atau 4 hari sekali kita semprot daun-daunnya, supaya daun-daunnya itu kelihatan kelihatan jadi mengkilat-mengkilat seperti itu ya. Kemudian seperti saya tadi bilang, kalau kita mempunyai tanaman
dan pinggirnya itu kering ya, maka kita akan potong. Kebetulan ini tidak ada, jadi nanti kita potong dan seperti itu ya. Nah ini saya sudah menempatkan tanaman-tanamannya kembali setelah saya grouping. Teman-teman semuanya, dengan berakhirnya menempatkan tanaman di tempat-tempatnya, maka berakhirlah pertemuan saya kali ini, dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan ya dengan ide baru. Salam.